والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله عنهم. Telah berkata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitabnya Risalatul Muawanah sampai di bab keutamaan sholat di awal waktu dan adab-adab sholat. Hendaknya engkau segera mengerjakan sholat dikala azan dikumandangkan. Hendaknya setiap datangnya waktu sholat engkau telah berwudu dan berangkat ke masjid. Jikalau engkau tidak mampu melakukannya, setidaknya engkau telah bersiap-siap untuk mengerjakan sholat sejak engkau mendengar azan. Dalam hal ini baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Fadlu awalil waqt ala akhirih ka fadlil akhirah ala dunia," yang artinya keutamaan permulaan waktu sholat dibanding akhir waktunya adalah sebagaimana keutamaan akhirat atas dunia. Ya Allah, dunia cuma sesaat. Dunia ini dibandingkan waktu di padang mahsyar, bukan waktu yang di akhirat. Jadi macam-macam di waktu akhirat ini waktunya. Di sini segini, di segini segini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini, waktunya apa? Kana miqdaruhu alfi sanah. Surat As-Sajdah kalau enggak salah ya. Ya, Sajdah. Mana Allah kana apa? Bukan. Kana miqdaruhu alfi sanah. Alladzi khalaqa as-samawati wal arda wa ikhtilaf. Di surat As-Sajdah ayat itu disebutkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi ini, kadar waktunya itu Allah buat, bukan Allah ini tidak bisa buat lebih cepat dari itu. Nah, Allah ini punya hikmah semuanya. Bayi dilahirkan 9 bulan bukan karena waktu itu Allah tidak sanggup menciptakan bayi 1 bulan, bukan. Allah bisa menciptakan sekejap mata, tapi Allah mau buat sebentar. Nah, di padang mahsyar itu satu harinya seperti 50.000 tahun. Itu waktu padang mahsyar. Waktu-waktu yang kehidupan akhirat ini banyak lagi. Nah, Allah waktu menciptakan dunia ini berapa? Kasih tanya ya. Nah, ya Allah. Coba dibuka. Amin saja. Amin saja. Amin 400-an. 419. Yang di Fahras. Jadi kehidupan akhirat ini macam-macam. Ya, Allah ciptakan banyak macam-macam. Kehidupan alam perut Allah ciptakan berapa waktunya segini. Ini waktunya segini. Bukan berarti Allah itu tidak sanggup menciptakan makhluk ini di waktu itu. Di waktu apa sekejap saja. Kun. Padahal Allah dengan kun saja jadi. Tidak perlu pakai apa-apa pun. Nanti di surga kita tidak perlu nunggu-nunggu lagi mau apa langsung jadi, mau apa langsung jadi. Tidak ada proses-proses sebab ini sudah hilang sudah. Nah, begitu juga orang banyak bilang, gimana ini Habib? Allah menciptakan ini 1000 tahun satu harinya. Karena miqdaruhu alfa sanah. Miqdar waktunya 1000 tahun. Sedangkan kita dengar-dengar bahwasanya kehidupan di akhirat itu 50.000 tahun satu harinya. Itu satu harinya 1000 tahun. Nah itu
315 kalau nggak salah. Ulangi. Nah, jadi fadilah yang Allah berikan ini Allah memang maha besar. Itulah waktu ini ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah kita berpikir, kenapa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mau buat langit butuh waktu, mau buat ini butuh waktu. Namanya kekuatan Allah ini tidak sempurna. Nah, habisnya berkisah di ayat di hadis Nabi yang lain bahwa Allah ini menciptakan waktu di akhirat itu satu harinya seperti 50.000 tahun di dunia. Yang mana yang benar jadi satu harinya di akhiratnya 1.000 atau 50.000? Itu perbedaan. Gimana Ustaz? Belum dapat juga. Oh siap. 308. 308. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Jadi paling tidak kita supaya mendapatkan fadilah yang besar ini. Apa fadilahnya? Fadilahnya sholat di awal waktu. Perbedaannya sama kita sholat sudah di akhir-akhir itu. Seperti keutamaan dunia sama akhirat. Dunia sama akhirat ini jauh benar ya. Jikalau dunia ini diciptakan ya, kita diciptakan Allah diciptakan dunia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dunia ini dibandingkan akhirat sangat jauh. Sampai ulama bilang kalau dunia ini diciptakan dari emas dan akhirat dari tembaga, kami milih apa? Akhirat. Karena akhirat ini apa? Abadi. Ini sebaliknya, akhirat ini kehidupan yang memang benar-benar tidak ada di pikiran manusia. Ada kehidupan lagi, ini tidak ada di pikiran manusia ini. Manusia ini belum berpikir semuanya karena hidup mikirin duit, hidup memikirkan harta, yang politiknya, yang ininya. Apakah salah? Boleh, tapi taruh di bawah kaki, taruh di sendal. Sendal ini harus di kaki. Sendal ini tidak pernahkah kita stres gara-gara sendal? Artinya, pernahkah kita ini kepikiran sendal ini sesuatu yang kita pikirkan cukup-cukup aja kita mikirinnya. Tapi kita butuh sama sendal. Kemana-mana harus pakai sendal. Oh, mau lari, mau jalan kemana kita langsung ingat harus pakai sendal. Tidak bisa kita tidak pakai sendal. Mau siapapun pakai sendal. Tapi posisinya di situ. Nah, ini ada kehidupan akhirat yang besar. Orang banyak terkejut nanti sama akhirat ini. Ya Allah, seperti orang berangkat, turun pesawat, tiba-tiba melihat. Waktu kita umroh, waktu kita haji, ya Allah, ada kota, ada negeri lagi. Nah, ini ada kehidupan. Nabi Muhammad datang ngasih tahu. Itulah Nabi ngasih tahu benar, ingat akhirat. Sabar, tidak disuruhnya Nabi Muhammad. Ulun ini Nabi. Ulun tidak punya rumah besar-besar, benar ada. Ulun jadi ada orang dulu rumahnya besar seperti istana marah Nabi Muhammad. Ditegur sama Nabi. Cukup aja. Kata Nabi bilang hidup sederhana Nabi Muhammad. Kenapa ini dunia, kata Rasulullah. Bukan alam kita bukan orang planet sini.
Kita orang planet akhirat, dunia akan hancur. Orang yang dapat rumah di akhirat ini dulu hidup di dunianya sederhana, sabar, tawakal, yakin, tidak cinta sama dunia ini. Itu cara hidup mereka. Jadi bukan kita tidak beruntung kalau kita tidak punya uang 1 triliun. Tidak. Dibandingkan kehidupan dunia sama akhirat ini, jauh benar ada perbandingannya. Tidak bisa kita ini lagi. Sampai Rasulullah pernah nyuruh sahabat, wahai sahabatku, ada bangkai, makan, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, ini anjing, bangkai lagi bau, tidak mungkin kami mau makannya. Nah, ulun ini melarang kalian cinta sama dunia karena dunia lebih jorok daripada itu. Fa inna dunya akhbath min hadza, Rasulullah bilang. Dunia ini lebih jorok daripada bangkai ini. Itulah orang yang sudah percaya sama Allah, sudah tahu dunia ini punyanya Allah, sudah tahu dia diciptakan oleh Allah, tak cinta dia sama dunia sudah. Tak bangga lagi, malah malu kalau cerita dunia, malu langsung. Hatinya malu, dia malu, menceritakan dunia saja malu. Habib Abdullah Al-Adri itu sampai tak pernah diceritakan lagi dunia di tempat dulu dia. Tak ada lagi kisah dunia. Cuma kisah Allah, Nabi Muhammad. Karena sudah Allah bukakan bahwa ada kehidupan habis ini. Nah, banyak orang tertutup. An-nas niyam fa idza matu intabahu. Manusia ini lagi tidur, ketika meninggal baru bangun semuanya. Ya Allah, nah ada apanya hidup ini, baru sadar semua manusia. Tapi udah terlambat. Banyak apa disebutkan, mereka minta kembali semuanya, kembalikan di dalam perut ibunya. Ya Allah, kembalikan lagi. Anak malah amalan soleh, tapi pengen kembali ke dunia lagi, ke perut dunia untuk beramal soleh. Tapi udah terlambat, penyesalannya ini terakhir, tidak ada guna lagi. Nah, ini yang kita mau tadi lihat, sudah dilihat sama Ustaz di surat As-Sajdah tentang masalah hari. Banyak orang bingung, berapa sih satu harinya di akhirat? Dibilang itu di padang mahsyar. Kalau di padang mahsyar satu harinya 50.000 tahun hidup di dunia. Kalau di Sirat itu macam-macam, ada yang melewati Sirat sampai 1 juta tahun. Nah, Allahu alladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi ini dalam waktu 6 hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguasai arsy-Nya. Ya, istaula 'alal 'arsy, meliputi arsy-Nya. Nah, itu proses. Apakah Allah butuh dengan 6 hari itu mau buat langit dan bumi? Tidak. Karena Allah mau memberikan hikmah, seperti Allah menciptakan kita dalam perut, ya. Dalam perut ini. Allah bisa kun aja, tapi Allah buat 9 bulan. Nah, baru Allah Subhanahu wa taala bilang, yudabbirul amra minas sama ilal ardh. Allah mengatur. Setelah diciptakan, diatur ke nama Allah lagi. Tadbir ini beda. Ada orang masih di kerangkanya aja, ya. Ada langitnya, ada ininya. Nah, diatur ini ada kehidupannya, ada lebih dalam daripada diciptakan. Sudah ada tapi belum TV, sudah ada tapi belum dibuat kabel-kabelnya, belum. Nah, kapan Allah SWT yudabbir, mengatur perkara langit dan perkara bumi ini setelah Allah ciptakan? Thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu Thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatur perkara-perkara langit dan bumi ini, ya. Berapa lama Allah mengaturnya? Ukuran waktu tersebut
Kalau dihitung dengan ukuran waktu kita 1000 tahun di waktu hitungan kita. Itu Allah mengatur. Nah, jadi yang di sini yang dimaksud adalah waktu Allah mengaturnya, bukan waktu hidup di sana, tapi waktunya akhirat di padang mahsyar itu yang ditentukan, yang Rasulullah sebutkan itu satu harinya seperti 50.000 tahun. Banyak orang memahaminya bahwasanya satu harinya itulah 1000 tahun seperti ini, padahal yang dimaksudkan Allah ngaturnya itu 1000 tahun. Allah ngaturnya 1000 tahun dari hitungan hari yang kalian hitung. Maksudnya harinya dunia, bukan hari akhirat. Kalau harinya akhirat tadi 50.000 tahun itu untuk di padang mahsyar. Kalau yang di alam-alam yang lain Rasulullah tidak menyebutkan, tapi sebagian ulama mengatakan semua kehidupan di hari akhirat itu satu harinya seperti 50.000 tahun. Dengan dari sabdanya Rasulullah SAW. Tapi Allah ciptakan langit 7 hari. Itu maksudnya 70.000 enggak. 7 hari di sini, hitungan kita ini hitungan ciptaan itu 7 hari, hitungan hari-hari akhirat ya. Tapi kalau Allah mengatur waktunya seperti ini tadi, Allah mengatur semua perkara langit dan bumi seperti bukan 7 hari apa 1000 tahun di hari yang kalian hitung. Jadi hari kita hitung ini di dunia maksudnya 5 tahun. La ilaha illallah ya 1000 tahun kan? 1000 hari kan? 1000 hari apa 1000 tahun? 1000 tahun. Ya, yang kita tuju adalah tentang masalah apa? Masalah sholat di awal waktu. Ya, kita lewatkan makna daripada hari-hari akhirat, bahwa nanti kita akan ketemu akhirat yang mana harinya panjang benar. Dan hidup kita ini masih panjang ternyata. Hidup kita ini bukan 1-2 hari lagi, masih panjang benar. Ya Allah. Tambah lagi 1 harinya di akhirat ini 50.000 tahun. Ya Allah, ya Karim, ya Allah, ya Rahim. Nah, perjalanan inilah yang menjadikan Nabi Muhammad SAW mengingat-ingatkan umatnya supaya ingat akhirat. Disuruh kita jangan lupa sama kehidupan yang abadi ini, jangan kita nomor 2-kan. Nah, supaya kita mengerti benar kemuliaan sholat jamaah ini, telah kita mengerti bahwa kehidupan akhirat itu sangat besar. Kehidupan akhirat sangat panjang. Jangan kita sangka kita sudah tua, kita sudah umur, sudah di atas 40 tahun, udah habis ini istirahat. Nah, panjang benar perjalanan. Pintu gerbang akhirat sudah ada di hadapan kita. Kalau kita tidak fokus benar dan tidak memikirkan perjalanan kita yang panjang, supaya kita berjalan di perjalanan ini bawa modal dari dunia, kita harus mengerti bahwasanya fadilah sholat juga begitu. Kita sudah tahu nih, oh besar benar ini, panjang benar perjalanan. Ternyata sholat kita yang kita akhir ini dibandingkan sama sholat di awal waktu, besar pahalanya sholat di awal waktu ini seperti besarnya akhirat sama besarnya kehidupan dunia. Besaran mana? Ya Allah, besarnya akhirat bukan jutaan tahun lagi, bedanya besar. Rasulullah bilang, nah diambil sama Rasulullah air di samudra lautan yang sangat luas. Sahabatku, lihatlah kalian, ada air yang menetes di tanganku ini. Aku melihatnya ya Rasulullah.
Kau lihat di belakangku ada samudra lautan, kami melihatnya ya Rasulullah. Inilah dunia. Yang menetes ini adalah dunia dan manusia berebut-rebut mencari dunia ini. Bisa berbunuhan, lupa segala-galanya. Dan di belakang kita ini akhirat. Lautan ini. Lihat, bandingkan kehidupan dunia sama kehidupan akhirat. Bagaimana kita tidak berebut-rebut. Bagaimana kita tak cari setiap hari. Kita cari dunia setiap hari. Cari akhirat. Bangun pagi, bangun berjuang terus, bangkit terus. Jangan sampai tak semangat. Karena di hadapan kita kebahagiaan yang abadi. Nah, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk itu kalau bisa berwudu, kata Abdullah Haddad. Alarm yang biasanya pas waktu kita undurkan. Minimal setengah jam sebelum azan sudah kita hidupkan waktu azan, supaya bisa berwudu sebelumnya, supaya bisa berbersihan, masuk kamar mandi dan mendapatkan fadilah orang yang bangun, orang yang mempersiapkan diri sebelum sholat. Lain fadilahnya. Oh, sudah lama kita lewati waktu-waktu ini. Nah, ini mulai bulan Rajab ini, mulai tahun 2025 ini, dan mulai hari ini, karena sifatnya orang yang sudah percaya sama Allah, dia mau merubah hidup, tidak pernah. Dia tidak mau hidupnya begini saja. Dilihat, oh aku harus merubah hidup. Kita harus merubah perjalanan hidup kita ini. Kita berjalan dengan hidup yang menghormati waktu azan sudah. Sebelum azan kita sudah bangun. Kata Habib Abdullah, kalau bisa engkau sudah bersiap-siap sebelum waktu azan. Kalaupun tidak bisa, ada kesibukan apa-apa dan lain-lainnya, minimal di waktu azan engkau langsung bersiap-siap. Minimal itu. Mendengarkan azan dan langsung sholat. Bisa bagusnya supaya dapat pahala yang besar. Nanti kita membuka gudang amalan kita, ya Allah, pahalanya besar. Ahabbul a'mal ilallah ta'ala sholat fi awal waqtiha. Amalan yang paling Allah senangi sama hambanya. Dulu orang-orang yang mau dicintai sama Allah ini, mereka melakukan sholat di awal waktu. Tanda kita sudah tergerak, tanda kita sudah mengerti, tanda kita sudah pengen dicintai Allah. Apa tandanya kita pengen dicintai Allah? Kita sudah memikirkan mau sholat di awal waktu. Sekarang ini, kalau mau tahu kita ini memang mau dicintai Allah sama Rasulullah, kita sudah punya rencana sholat zuhur ini tidak mau terlambat sudah. Azan jam 12.20 sebelum azan. Yang 12 sudah membuat alarm di handphonenya, di HP-nya. Apapun aku harus tinggalkan, aku harus mendatangi Allah. Ulun pengen mencintai Allah mulai hari ini. Mulai hari ini saya pengen dicintai Allah. Ini sholat awal waktu sampai dimasukkan di kitab-kitab. Setiap kitab-kitab targhib wa tarhib pasti mengajak untuk sholat di awal waktu. Karena memang jalan hidupnya umat Nabi Muhammad ini. Umatnya Nabi Muhammad dan pengikutnya Nabi Muhammad, mereka mempunyai perintah untuk melakukan sholat dan mereka sholat di awal waktu, kecuali ada kesibukan benar. Kayak di perjalanan, seperti ada acara-acara kawinan, ada tamu, ya tiba-tiba tamu datang, kita duduk sebentar. Itu pun sebentar, langsung cepat-cepat ajak sholat tamunya ya, supaya bisa melakukan sholat. Kalau sudah kita dawamkan sholat di awal waktu ini, bagus banget. Sudah dapat pahala lagi. Tidak sadar kita tidak sadar sholat setahun 2 tahun kita lakukan. Nggak tahunya amalan ini membuat kita dicintai sama Allah SWT. Tak bisa saya hayali yang punya dunia sejagat raya, Rabbul Alamin, Raja semesta alam ini cinta sama kita, ya Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, awalul waqti ridwanullah wa
akhiruhu afwa, yang artinya permulaan waktu adalah keriduan Allah, sedangkan akhirnya adalah pemaafan Allah. Bagus semuanya, awal waktu sampai akhir waktu penuh rahmat. Tapi yang awal waktunya Allah redha sama kita. Hendaknya engkau menjaga sholat sunnah rawatib yang telah dianjurkan oleh syariat. Wallahu a'lam. Sholat fardu disuruh di awal waktu, dan juga kita disuruh untuk sholat sunnah rawatib. Mudah-mudahan Senin depan kita akan bahas masalah sunnah rawatib. Al-Fatihah. Demikian, mudah-mudahan Allah berikan hidayah sama kita semuanya. Allah berikan taufik, kekuatan supaya kita bisa sholat sunnah dan tidak meninggalkannya sampai akhir hayat, melakukan sholat fardu dan tidak meninggalkannya sampai akhir hayat. Anak keturunan kita orang-orang yang kuat melakukan sholat, orang-orang ahli ibadah yang sanggup melakukan sholat di tengah malam, di siang hari, orang-orang hamba-hamba Allah yang hatinya mempunyai hubungan dengan masjid, hatinya cinta kepada Allah, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ayungi kehidupan kita dengan keberkahan ini, dengan rahmat ini. Hayalan-hayalan kita, harapan-harapan kita sangat tinggi dan tidak dihinakan oleh dunia. Harapan kita diridhoi Allah, dicintai Allah. Harapan hidup kita ini mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan kewafatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai pandangan yang tinggi, pandangan yang mulia, memandang Allah dan Rasulnya di dalam hidup ini. Dengan niat ini dan niat kepada Allah Subhanahu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.